Ketua kelas siapkan barisannya. Siap, gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Siap untuk belajar? Siap. Oke, sebelum dimulai ibu akan absen dulu. Apakah kalian sudah rapi semuanya pakaiannya? Kalau ada masih ada baju yang di luar, silakan dimasukkan ke dalam. Atau kalau masih ada sampah di kiri kanan atau di bawah meja, bawah kursi, silakan diambil dulu sebelum kita memulai pelajaran. Yuk, bisa dulu. Sudah berarti belum? Siap. Sudah rapi belum? Siap. Oke, kalau sudah siap untuk belajar? Siap. Oke, kalau sudah siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama supaya pelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk memimpin doa, Ibu persilakan kepada ketua kelas. Ketua kelas silakan pimpin teman-temannya untuk membaca doa bersama. Ya, pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita membaca ayat pendek dulu. Kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Baik, sebagai seorang yang mempunyai jiwa nasionalisme, tentunya kita akan lebih semangat lagi kalau kita menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita, menandakan bahwa dalam jiwa kita memiliki jiwa yang nasionalisme. Nah, untuk ini kita akan menyanyikan salah satu lagu kebangsaan kita. Mau lagu apa? Mau lagu apa? Satu Nusa. Boleh. Mulai ya. 1, 2, 3. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya, bela bersama. Oke, tangan. Oke, baiklah kita akan memulai pelajaran kita hari ini yaitu tentang rendah hati atau tawaduk. Nah, sebelum Ibu menjelaskan materi yang baru, minggu yang lalu kita telah belajar tentang apa? Masih ingat? Tentang sholat. Ada berapa waktu? Kalau digabungkan 5 waktu ini ada berapa rakaat? Hari semalam sholat itu yang wajib harus dikerjakan yaitu ada 17 rakaat. Oke, bagus. Apakah anak semua sudah laksanakan semuanya? Sudah. Bagus kalau sudah. Kalau yang belum, boleh latihan lagi ya. Biar karena sholat itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Baik, hari ini kita akan belajar yaitu tentang rendah hati atau tawaduk. Rendah hati atau tawaduk adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Contoh itu ada gambar padi. Nah, padi itu adalah menandakan salah satu sifat yang tawaduk. Karena apa? Semakin dia berisi, maka berunduk. Ya. Nah, kata lain dari tawaduk, ada yang tahu? Lawan dari tawaduk apa? Lain lawan dari tawaduk adalah sombong atau angkuh. Nah, sifat sombong atau angkuh ini tidak boleh dimiliki oleh manusia. Ya. Manusia boleh memiliki sifat yang rendah hati, tapi kalau sombong tidak boleh. Kenapa? Karena sombong itu adalah milik siapa? Milik Allah. Kesombongan hanyalah milik Allah, bukan milik manusia. Jadi manusia tidak boleh sombong. Walaupun manusia itu punya pangkat yang tinggi,
jabatan, punya kekayaan yang banyak, tetapi dia tidak boleh sombong. Karena sombong itu adalah milik Allah. Bagus. Kesombongan adalah hanya milik Allah. Karena Allah lah yang punya semua yang ada di atas dunia ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada hadis yang artinya didiklah diri kalian untuk bersikap tawadu, jujur dan menerima kebenaran. Nah, jadi sifat rendah hati ini sangat dianjurkan oleh Allah bagi manusia. Ayat ya. Ayat Al-Isra ayat 37. Nah, ayat ini menyatakan tentang sifat rendah hati ya. Kita bacakan dulu ayatnya sama-sama ya. Menurut Ibu ya, ada yang mau coba baca ayatnya tentang rendah hati? Ya. Ada nggak? Ya. Ada? Iya, ada Bu. Siapa mau baca? Boleh maju. Tegak samping. Ada lagi yang mau coba Nas? Baca ayat tadi? Kalau tidak ada, kita baca sama-sama. Turut Ibu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqal arda wa lan tablughal jibala tula. Dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung Ghana. Ayat ini sudah menjelaskan tentang manusia tidak boleh sombong, ya, tidak boleh sombong. Nah, dari ayat ini juga kita tahu bahwa oh iya benar ya, kalau Allah itu tidak perlu kita sombong. Kenapa? Karena sudah ada dalilnya dari Allah. Paham anak? Bisa mengerti? Ya. Nah, adapun manfaat ya, manfaat bagi orang yang berbuat rendah hati, pertama dia akan banyak disukai oleh temannya, banyak teman. Kedua, banyak disenangi orang ya. Ketiga, banyak disukai masyarakat. Nah, banyak sekali manfaatnya kalau kita memiliki sifat yang rendah hati. Contoh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling sempurna yang diberikan atau diciptakan oleh Allah. Tetapi apa? Rasul walaupun dia manusia yang sempurna, dia tidak pernah atau tidak memiliki sedikit pun sifat yang sombong. Ya. Tidak memiliki sifat yang sombong. Dia adalah salah satu contoh bagi kita semua, suri teladan kita semua, yaitu untuk mengikuti Rasulullah yang memiliki sifat yang rendah hati. Jangan memiliki sifat seperti Firaun. Firaun tahu Firaun? Dalam kisah Nabi Musa, Firaun itu adalah salah satu manusia yang mempunyai sifat yang angkuh atau sombong, tidak mengakui adanya Tuhan, bahwa dia mengaku bahwa dirinya adalah Tuhan ya. Bahwa dia mempunyai segala-galanya. Akhirnya apa? Karena Firaun juga seorang manusia, tapi karena keangkuhannya, dia memiliki sifat yang sombong luar biasa, sehingga Firaun dan pengikut-pengikutnya akhirnya dimusnahkan oleh Allah, ditenggelamkan di mana? Di laut Merah. Tadi pertanyaan ibu ini tadi, ada yang kira-kira yang mau bertanya? Silakan. Ada yang mau bertanya? Boleh, silakan. Bu? Bertanya? Ayo, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya. Boleh? Sekarang sebutkan manfaat sikap rendah hati. Ada yang bisa jawab? Ya, Putri, silakan. Terhindar dari kesombongan. Nah, terus apa lagi ada? Dia
Memiliki banyak teman. Bagus. Aplaus dulu untuk temannya. Ya, itu adalah salah satu contoh daripada sifat rendah hati. Apakah kalian semua? Kita semua sudah memiliki sifat rendah hati? Belum. Sudah, Bu. Ya, kita harus berusaha untuk memiliki sifat rendah hati. Ngantuk? Ngantuk nggak? Kalau ngantuk kita ice breaking dulu. Mau ice breaking? Mau. Oke, kalau mau perhatikan ibu. Ya, perhatikan ibu. Kita ice breaking. Gerakannya ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Menara. Bisa? Mari. Marina menangis di atas menara, di atas menara. Marina menari. Marina bersedih di samping menara, di samping menara. Marina bersedih. Oke, masih ngantuk? Masih ngantuk? Semangat? Semangat? Oke, kita lanjutkan. Ya, kalau sudah semangat, untuk selanjutnya ibu akan membagikan kelompok, memberi contoh 3 masing-masing kelompok. Contoh rendah hati pertama terhadap di lingkungan sekolah. Kelompok 2 nanti memberi contoh rendah hati kepada teman. Kelompok 3 nanti memberi contoh rendah hati kepada kedua orang tua. Siap ya? Ini ibu berikan bukunya, silakan kalian buat kelompoknya. Ya, ini soalnya silakan buat kelompoknya. Lalu kasih waktu 5 menit. Ayo, berebut dulu dengan teman-temannya. Apa kira-kira contoh yang bagus, yang baik, ya? Contoh rendah hati. Kelompok berapa yang sudah siap? Angkat tangan. Kelompok 1. Kelompok berapa ya? Kelompok 2. Ayo, oke, Arya. Silakan baca. Sikap rendah hati. Apa itu sikap rendah hati terhadap teman. Oh ya, oke. Sikap rendah hati terhadap teman. Apa? Coba baca. Silakan dibaca. Ada lagi selanjutnya apa? Membantu tanpa April. Oke. Selanjutnya ada lagi? tidak membandingkan dengan orang lain. Oh, bagus. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 1. Ya, sudah siap? Boleh dibaca. Ayo. Menghormati orang lain. Itu sikap terhadap, contoh sikap terhadap Lingkungan lingkungan sekolah. Boleh. 1, menghormati orang lain. 2. Ada lagi? Mendahulukan orang lain. Terus? Mengakui kesalahan. Masih ada lagi? Habis. Ya, kelompok. Ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1. Ayo. Kelompok 1 sudah? Ya. Kelompok 3 ya. Contoh terhadap Jika rendah hati kepada orang tua, Ya. 1 bersikap sopan dan santun, 2 tidak membentak orang tua, 3 berkata dengan lemah lembut, 4 suka menasihati orang tua, suka menolong orang tua, 5 suka bicara jujur kepada orang tua. ada. Bagus ya. Berarti sudah paham ya? Sudah bisa? Sudah bisa memahami pelajaran kita hari ini tentang rendah hati atau tawadu. Oke, ada yang bisa menyimpulkan sebelum ini ada yang bisa menyimpulkan? Ayo, siapa yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Rendah hati adalah ada yang menyimpulkan? Artinya rendah hati itu adalah sikap yang tidak melebihi orang lain. Lawan dari rendah hati itu adalah sombong. Dan itu tidak boleh dimiliki oleh manusia. Nah, untuk pekerjaan rumah, ya, ibu mau kalian menghafal surat Al-Isra ini, ya, surat Al-Isra. Minggu depan semuanya harus hafal. Siap? Ya. Siap gak? Ya. Belum kita
menutup